Wajibkah Ustaz mengimani Imam Mahdi? Wajib. Ini dalilnya. Laulam yabqa minad dunya illa yauman. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 9435. Rasulullah bersabda, laulam. Jadi ada satu penjelasan dari Rasulullah SAW tentang umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, saya menemukan jilid keempatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innakum satuslihuna rum suhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang sempurna. Sumatazuna antum warum aduwa min waraihim. Lalu kalian dengan Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Jadi yang akan diperangi oleh umat Islam itu bukan musuh umat Islam dengan perjanjian itu, tapi musuh Romawi. Siapa? Iran. Kalau kita lihat sekarang umat Islam, Bapak Ibu sekalian, ini bisa saya perlihatkan pada Bapak sekalian. Ini sesuatu yang memalukan sekali sebetulnya Bapak Ibu. Bangsa-bangsa Arab bersekutu dengan Amerika dan Israel dalam. Dan yang saya sayangkan, pemerintah negara kita pun ikut bersekutu. Padahal ini merupakan bagian bagaimana mereka membelah umat Islam. Wabil khusus umat Islam dijadikan proksi, termasuk negara-negara Arab, sebagai tangan untuk memukul Iran. Ini Bapak Ibu. Nah, saya melihat inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sepertinya. Sumatazuna antum warum aduam min waraihim. Kemudian kalian dengan Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Bukan musuh kita, tapi musuh orang-orang Romawi. Sayangnya umat Islam ikut berperan dalam apa yang diinginkan oleh Romawi, tidak terkecuali negara-negara Arab. Maka kita lihat apa yang dilakukan Iran, Bapak sekalian, merupakan satu bentuk bagaimana Allah bukakan aib para kemunafikan para petinggi bangsa Arab. Mereka bekerja sama dengan yang berdarah-darah tangan mereka. Mereka berjabat tangan dengan orang-orang yang berlumuran darah tangan kaum muslimin, Bapak Ibu. Dan ini sungguh sangat memalukan. Ya, Masya Allah Bapak Ibu dan Rasulullah Ta'ala. Maka tidak menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih kepada Iran. Secara politik saya bertahan, secara kemanusiaan saya berterima kasih kepada Iran. Terlepas dari siapa Iran sesungguhnya. Saya katakan Iran bukan Syiah Bapak Ibu. Saya katakan Iran ya, karena di dalam Iran ada juga Sunninya, ada juga Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mengatakan terima kasih kepada Iran. Ya, yang telah menghukum bangsa yang telah membantai umat Islam dan telah menjadi musuh peradaban manusia. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu saksikan apa yang dilakukan oleh penguasa bangsa Arab ini merupakan pembuktian tentang apa yang Rasul sabdakan 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. Apa itu? Suatu hari, ini saya perlihatkan Bapak Ibu hadisnya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan kerja bakti, bersih-bersih kampung. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang menghampiri Rasulullah SAW. Ya, seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah SAW dan membawa segumpal tembaga dari tempat di mana mereka melakukan kerja bakti. Ini hadis ini. Ini di dalam kitab Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ya. Seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wajatu hadam min ardi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, kami menemukan ini. Yang lain juga menemukan. Jadi ada banyak tembaga dari galian paling dalam bumi Bani Sulaim. Bani Sulaim itu Mekah, Madinah, Arab Saudi sekarang. Rasulullah SAW kaget ketika para sahabat menemukan barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Hal ta'adaka li'ana hadha wajadta min ardi Bani Sulaim. Kau yakin ini dari bumi saya? Dari sana, itu kan kami kerja bakti di sana. Apa kata Rasulullah SAW? Satakunu ma'adinu yahduruha syirarun nas. Akan ada barang tambang yang digali di bumi, di mana akan dihadir oleh seburuk-buruk manusia. Sekali lagi, ini dari Rasulullah SAW. Atau dari dalam hadis lain, Imam Abu Ya'la Al-Mausuli dari Mosul, Irak, juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yazharu ma'adinun fi ardi Bani Sulaim. Akan muncul barang-barang galian tambang dari bumi, di bumi Bani Sulaim. Bani Sulaim Saudi Arabia hari ini. Yuqalu lahu Fir'auna atau Fir'ana. Dia dikatakan Fir'aun atau Fir'ana. Yahruju ilaihi syirarun nas. Akan berkumpul mengambil barang tambang bumi Bani Sulaim tadi. Syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya.
Au yusyaru ilahi syirarunas, atau akan digiring manusia-manusia terburuk di muka bumi. Jadi ketika nanti di akhir zaman barang tambang yang ada di dalam perut Saudi Arabia digali muncul, maka itu akan dikerumuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Jamaah, Allahu Akbar. Saudi Arabia berdiri 23 September 1932. Didirikan oleh King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Gelarnya Al Saud. Dia mempersatukan 13 kerajaan termasuk Makkah dan Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Dikirimlah anak-anaknya, putra-putrinya sekolah di Eropa, di Inggris, Prancis, termasuk Amerika. Pulang, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang Amerika, NATO dan pasukan militernya datang ke Saudi Arabia menggali barang tambang mereka. Berdirilah Arabian American Oil Company, perusahaan minyak antara Amerika dan Arab. Allahu Akbar. Sampai hari ini Bapak Ibu, kira-kira yang disebut Syirarun Nas ini siapa? Maka untuk melindungi aset ini mereka buat pangkalan militer. Siapa yang menjadi pelatih militernya? USAC, United States American Company, itu membawa pasukan-pasukan militer. Maka pasukan militer Arab ini adalah dari mereka. Termasuk pilot-pilot pesawat F-16 mereka dari Amerika. Maka mungkinkah mereka akan membantai yang membantai muslimin di Gaza? Tidak, Bapak Ibu. Maka ini yang kemudian dibuka oleh Iran, kedok kemunafikan bangsa Arab, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, semua sangat memalukan sekali. Bapak Ibu saksikan. Maaf, bukan ini maksud saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang saya perlihatkan ini merupakan kemunafikan. Nauzubillah. Maka itulah alasan kenapa Rasulullah katakan, "Takzuna jaziratil Arab wa yaftahu Allah." Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya atas kalian. Kedekatan antara Amerika dengan Arab Saudi ini bukan sesuatu isapan jempol saja Bapak Ibu sekalian. Ya, nauzubillah. Maka tidak menutup kemungkinan memang inilah merupakan pengkhianatan mereka kepada umat Islam dan nanti Arab akan mereka tinggalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini mereka lakukan? Mereka ingin memancing Iran agar Iran marah. Sehingga ada alasan untuk menyerang Iran, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Iran memiliki cadangan minyak yang luar biasa dan gas bumi. Buktinya di boikot 47 tahun tetap bertahan, bahkan memiliki instalasi nuklir yang lebih hebat. Pasukan militer yang semakin hebat di luar dugaan mereka. Ternyata Iran ini sangat kuat. Nah, Bapak Ibu yang Allah Taala, maka hal ini yang kemudian membuat mereka tidak akan pernah berhenti menghabisi rejim yang berkuasa sampai nanti Iran dipimpin oleh pemimpin yang loyal kepada Amerika dan Israel. Siapa dia? Ada putra mahkota sekarang yang pro kepada Iran dan Amerika. Dan inilah yang tadinya dipersiapkan untuk menggantikan Ali Khamenei. Siapa dia? Putra mahkota Reja Pahlavi. Putra mahkota Reja Pahlavi, dan dia menyerukan untuk melawan Ali Khamenei. Maka tidak sedikit dari mereka yang senang ketika Iran dibom oleh Amerika dan Israel. Berarti Iran sendiri, Bapak Ibu. Nah, siapakah mereka? Mereka inilah yang menjadi bonekanya orang yang ada di Iran. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, akan keluar Dajjal. Yakhrujud Dajjal, sayahruju alaikum Dajjal. Dajjal akan keluar kepada kalian. Wa yattabi'una, dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan. Sab'una alaf al-Yahud min wadi Isfahan ala jabhatir Fars. Akan keluar pada Dajjal kepada kalian dan akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Apakah ada komunitas Yahudi di Iran hari ini, Ustaz? Ada banyak Bapak Ibu. Ini komunitas Yahudi yang ada di Iran. Allahu Akbar. Jamaah masih bersama saya ya? Ini dia komunitas Yahudi yang ada di Iran. Nah, kenapa mereka tidak dibantai? Bukankah Iran sedang berperang dengan Israel, Bapak Ibu? Padahal di bangsanya sendiri, di negara sendiri ada Yahudi. Kenapa tidak dibantai? Beda Bapak Ibu Yahudinya.
Sepeninggal Nabi Sulaiman, bangsa Yahudi pecah menjadi dua. Ada yang di utara, yang dipimpin oleh anaknya yang bernama Yeroboam, ibu kotanya bernama Judah. Mereka mengklaim memegang Taurat. Yang di selatan bernama Israel, dipimpin oleh Rahbam, keponakan Nabi Sulaiman. Mereka masih berpegang pada wahyu Allah. Mereka masih berpegang pada Jabur yang Allah turunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Namun sepeninggal dua orang ini, mereka perang dan perang sehingga pecahlah mereka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ada banyak klan Yahudi di muka bumi. Yang terbesar ada dua, ada Spardim, ada Askenazim. Spardim adalah bangsa Yahudi yang bersahabat dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang Islam. Di Palestina Bapak Ibu, saya kalau ke Palestina, mereka menyambut saya di Yerusalem, di Bethlehem, di Nablus, di Tulkarim, di Jenin, mereka menyambut kita. Welcome, where you come from? Welcome in our country. Palestine is our country, and your country too. Where you come from? I come from Indonesia. Oh, Indonesia, the nice country, the good people. Kata mereka. Bahkan mereka saling tolong menolong dengan orang Palestina, dan mereka benci kepada itu Spardim. Sekarang Naturekarta, Pak. Dari penampilannya saja aura kebaikannya terlihat oleh saya. Kami makan satu tempat, karena kami memang tidak ada tempat lagi, Pak. Saat itu kami harus makan, tapi kami cari makanan yang halal. Mereka tahu umat Islam suka berkunjung sana, maka kita diberi pelayanan dan makanan khusus, makanan umat Islam. Yang kedua, Yahudi Askenazi yang memegang teguh aliran Kabalah yang dari agama Yahudi mereka. Askenazi inilah yang dibidik sejak kecil untuk membenci Islam, berpahala Islam siapapun. Mereka lah yang dulu menciptakan agama Majusi. Apa itu Majusi? Syiah. Tapi tidak semua Syiah. Ada Syiah yang menjadi bagian dari agama Majusi. Dan itu siapa? Syiah Gulot yang ekstrim membantai umat Islam. Terlebih di Suriah, di Irak, termasuk di perbatasan Irak dengan Iran yang bernama Ajwaf. Ya, orang Syiah Gulot inilah yang nanti akan menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Jumlah mereka sudah 70.000 orang sekarang, Bapak Ibu. 70 depan. Ya, mereka nanti akan bersatu dengan Yahudi Askenazi yang ada di Israel. Tahukah kita Bapak sekalian, ketika Shah Iran digulingkan oleh Ali Khomeini itu tidak lain adalah Amerika, Yahudi dan Israel. Kenapa? Karena dia yang digunakan untuk menjadi alat dari untuk mempersatukan nanti bibit yang akan menjadi pasukan Dajjal. Ya, Masya Allah. Nah, maka pemahaman Syiah yang sangat ekstrim di Iran, Syiah Rafidah yang ekstrim membenci kaum muslimin, ini sebetulnya merupakan bagian dari penggagasan. Betulkah demikian? Saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Bukti nyatanya. Ini langsung dari sana Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ceramahnya Benyamin Netanyahu. Siapa namanya? Benyamin Netanyahu. Di parlemen Israel, Knesset. Perhatikan, ini dalam bahasa Israel, Ibrani. Subtitlenya bahasa Arab. Dan saya tanyakan pada teman saya punya teman di Al-Holil Hebron, Palestina, dan beliau katakan, iya, ini betul Ustaz, ini terjemahnya betul. Kita lihat sama-sama. Inilah orang Yahudi yang nanti bersatu dengan Zionis Israel yang akan menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu, inilah dia. As-Sayyid Aristahiyah, pemimpin parlemen, ya, Rais Said yang saya hormati, Tuan Rais, pimpinan parlemen Israel, Tahya yang saya hormati, ini Ehud Olmert. Ini. Ya, Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri Israel, Tzipi Livni, mantan Perdana Menteri Luar Negeri Israel. Untuk Majlis Tahya, anggota parlemen Knesset yang saya hormati. Wadi aku li Syiah Ramadan Karim. Ingin sekali aku katakan, sebenarnya ingin sekali saya katakan kepada orang-orang Syiah, Ramadan Karim, ya, selamat beribadah Ramadan, kata dia. Bas adri annakum ma tasumun, walaupun sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Kalian tidak saum. Ini terjadi di Bandung. Ada seorang tokoh Syiah Indonesia itu diundang ceramah di sebuah kampus, Pak. Itu tidak jauh dari tempat saya bekerja. Kemudian dia datang membawa tamu dari Iran. Itu tamu dari Iran ngerokok, Pak. Ini ceramah Ramadan, ceramah keutamaan Ramadan. Teman saya yang cerita,
Ini ustaz yang mau ceramah tentang berkah Ramadan, keutamaan saum Ramadan. Lihat pendampingnya orang Iran gak saum gini. Di sini dikatakan, Mas Andri antakum ma tasaumun. Sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Kalian tidak saum. Ana utalibu bijimayati rawafid. Nah, di sini disebutkan rawafid. Dia sudah mengatakan Syiah dan dia mengatakan Rawafid. Jadi orang Iran mana yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang Iran yang kemudian dibentuk menjadi Syiah yang dulu dibuat oleh Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan Ahlus Siffin, yang mengkafirkan Ahlul Jamal, menghampirkan semua sahabat. Nanti saya perlihatkan pada Bapak sekalian. Termasuk mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ajmain. Nanti saya perlihatkan pada Bapak sekalian. Saya tidak bicara tanpa data, Pak. Ini yang saya dapatkan baik dari Indonesia ataupun dari Timur Tengah, dan saya berhadapan dengan mereka langsung, Bapak sekalian. Mereka menolak di depan saya Quran kita dan hadis kita. Ustaz, maaf, Quran kita beda. Quran kita beda dengan Quran kami. Ayatullah Ruhul Khomeini mengatakan tidak satu ayat pun Quran kami sama dengan Quran Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, bahkan Tuhan kita beda dengan Tuhan Syiah gulat itu, Bapak Ibu. Ayatullah Al-Gharawi mengatakan, Inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahana. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, Tuhan kita beda. Di laptop saya simpan azan mereka beda, solat mereka beda. Mereka 3 kali solat, tidak 5 kali, Pak. Salatul qasirah subuh, salatul wusta zuhur, salatul tawilah isya. Mereka buka, kalau sahur mereka tidak maghrib bukanya, tapi isya, Bapak sekalian. Dalilnya tagibus syams, apabila gelapnya bagian barat, matahari tidak terlihat lagi, baru buka. Jadi bukanya isya, Pak. Dan sholatnya cuma 3 kali. Bapak mohon maaf ini net, ini saya rinci sampai nanti kita bentuk perangnya, Bapak, kita lihat sama-sama. Saya berharap, saya menuntut, saya memohon kepada sekumpulan jamaah Rafidah. Rawafid jamaah taksir dari Rafidah, artinya menolak Quran kita, menolak hadis kita. Hadis yang kita gunakan dari Sahih Musnad Ahmad, Bukhari, Muslim sampai ada rimi, tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, kata mereka. Di depan saya, Pak. Allahu Akbar. Quran kita beda dengan Quran mereka. Quran mereka adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya 17.000 ayat, 90 juz, Pak. 30 juz aja susah ngapalinnya ya. Apalagi ini 90 juz. Saya katakan, boleh saya melihat Quran Anda? Oh, lagi disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Kalau tidak kami disembunyikan oleh Allah, maka akan dirubah oleh kalian. Oh, gitu ya. Fitnah lagi tuh mereka. Kapan kalian akan menemukan Quran? Nanti di kejayaan kebangkitan Islam. Imam Mahdi Al-Muntazir akan keluar dari Samara, Irak. Ya, Samara itu sebetulnya Palestina, Pak. Samara, perbatasan Palestina, Syam sama Irak. Ya, akan keluar membawa Quran yang asli. Quran itu akan dipukulkan ke makam Ali bin Abi Thalib. Makam Ali kemudian belah dan Ali akan bangkit, reinkarnasi. Ar-Raj'ah, itu akidah orang Syiah. Dan akan serah terima Quran. Ketika Quran itu dibuka, maka bangkitlah semua Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait akan memerangi Abu Bakar, akan diinjak kuburnya, akan bangkit lagi jasadnya, akan dibantai seperti mereka membantai Imam Husain dan keluarga Rasul Ahlul Bait di Karbala. Kayak perang, kayak film Hollywood ini. Merinding saya, di depan saya mereka mengatakan begitu, Bapak Ibu. Ya, di satu sisi kita berterima kasih kepada Iran, tapi bukan kepada Syiah. Bukan lantas kita menerima kebenaran akidah Syiah mereka. Nanti saya lihat kesesatan Syiah mereka, Bapak Ibu. Mau lihat bersama-sama? Inilah pasukan Dajjal dari Iran yang akan diperangi oleh Taifah Mansurah. Di mana perangnya? Nanti kan belum selesai, jamaah. Lanjut. Jamaah. Nah, gitu. Karena mereka menolak Quran kita, menolak hadis kita, menolak Allah kita. Kata Ayatullah Al-Gharawi, Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu pada Ali bin Abi Thalib. Ada wahyu yang Allah turunkan pada Ali bin Abi Thalib? Itu karangan mereka. Dan Tuhan kita Allah yang menurunkan wahyu pada Muhammad, bukan Tuhan kita. Tuh Tuhannya beda. Mau disebut Islam gimana? Kiblat kita Mekah, Ka'bah, mereka Karbala, Pak.
Bukan megagabah. Saya punya di sini. Nanti saya lihat syahadat mereka beda. Di depan saya mereka membaca syahadat dan melaknat Abu Bakar Umar Asri. Tahun 2007 tuh saya mubahalah bersama mereka. Saya masih hidup. Kami saling melaknat. Alhamdulillah saya masih hidup sekarang. Makin rasa, makin nyaman saya, makin bangga dengan akidah iman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita dapatkan sekarang. Ya kita pegang teguh. Allahu Akbar. Lanjut jamaah. Ya. Karena mereka menolak Rafidah, zamannya Rawafid. Nah. יצאו לקרב כדי להגן עלינו. فلا ننسى أننا نحن صنعنا الدين الرافidiyah. Ini dia. Maka janganlah kita pernah lupa sesungguhnya kita inilah yang menciptakan, yang membuat agama Rafidah. Tuh kan. Jadi agama Syiah Rafidah ini mereka yang buat. Mereka inilah yang akan menjadi pasukan Dajjal yang akan muncul dari lembah Isfahan. Nah, Yahudi yang Bapak Ibu lihat tadi akrab dengan umat Islam di Iran, itu pun akan dibuat oleh mereka. Arab yang akan membantai bersama Amerika dan Israel, membantai Iran. Di dalamnya ada Yahudi yang Sephardim yang membela Iran. Maka yang tersisa adalah pasukan Dajjal yang ada di Iran, yaitu Yahudi Majusi Iran. Allahu Akbar. Kita selesaikan Bapak Ibu. Menarik tidak Bapak Ibu? Lanjut. Masya Allah. Semangat ya Bapak Ibu ya. כולנו דואב. Wahum yakhdumunana mundu ta'sis, dan mereka berkhidmat. Mereka harus melayani kita, membantu kita sejak mereka kita gagas, sejak mereka kita dirikan sebagai yang menggulingkan Syah Iran. Siapa? Khomeini, Ayatullah Ruhullah Khomeini. Dulu ulama dunia salut dan acungkan jempol, termasuk Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau direktur Al-Quds Institution. Saya belajar bersama Al-Quds Institution Bapak Ibu dulu. Tapi saya belum pernah bertemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Karena kalau saya bertemu mereka bahaya Bapak Ibu. Saya nggak bisa masuk lagi Palestina. Israel akan mengusir saya. Alhamdulillah sampai kemarin pun saya masih bisa masuk ke Palestina. Istri saya mendampingi saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. Yajibu musa'adatuhum bijami'il wasail, wajiblah haruslah mereka membantu kita dalam segala aspek. Jadi Yahudi Majusi Iran harus membantu Israel dalam hal apapun. Nah, ada putra mahkota ini yang pro kepada mereka. Inilah yang nanti akan dipilih. Sepertinya Bapak Ibu, ini politiknya seperti itu. Baik. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Wujudu Israeli murtabitun. Eksistensi Israel terkait erat. כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. Bidin Rafidi, dengan agama Rafidah. Wujudu Israeli murtabitun bidin Rafidah, bidin Rafidi. Eksistensi Israel hari ini terkait erat dengan agama Syiah Rafidah. Nanti saya perlihatkan akidahnya. Lanjut Bapak Ibu. Allahu Akbar. Bapak Ibu mulai terang sekarang siapa pasukan Dajjal yang dari Isfahan Iran kan? Gilad Shalit. Gilad Shalit. Syukran. Ahsanta. Nah, ini Bapak Ibu. Jelas bagi kita sekarang kan? Jadi akan terjadi revolusi di negara Islam, termasuk di Iran. Akan terjadi revolusi, di mana orang-orang Iran akan diperangi, yang sekarang diperangi Israel Amerika. Maksudnya ingin menggulingkan Al-Khamenei yang sudah cenderung melakukan rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ya maksudnya yang mana? Yang sekarang jangan lagi kalian mengkafirkan. Coba lihat. Beliau mengatakan begitu tuh. Jangan lagi kalian mencaci maki Abu Bakar, para sahabat Nabi. Mereka orang mulia. Itu kata siapa? Ali Khamenei. Ini saya perlihatkan Bapak Ibu. Ucapan beliau, tayangannya. Nah, dan ini sudah menjadi perintah yang kemudian diikuti. Nah, inilah yang kemudian akan dihabisi oleh Amerika dan Iran. Amerika dan Israel. Ternyata usut-usut itu muncullah rumor kalau beliau adalah turunan Rasulullah SAW. Gelarnya Said. Nah, ini tidak diinginkan oleh Israel dan Amerika. Gulingkan dia. Ternyata masih ada yang kuat setelah itu. Al-Mujtaba. Al-Mujtaba ini pun akan disingkirkan sampai nanti mereka akan dipimpin oleh yang pro Israel dan Amerika. Bapak Ibu yang Rasulullah Ta'ala. Sekarang saya perlihatkan pada Bapak Ibu akidah mereka.
Bapak Ibu, mau dimulai dari mana? Banyak ini Bapak Ibu di file saya. Mau yang mana Bapak Ibu sekalian? Baik, kita lihat yang satu ini Bapak Ibu. Kita lihat yang satu ini. Ini adalah petinggi-petinggi pendeta-pendeta Majusi Syiah Rafidah. Di dalam ayat yang barusan Allah mensifatkan arasnya Rabbul Arsyil Azim. Allahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah tiada Tuhan yang tidak Tuhan selain Dia. Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang agung. Allah mensifatkan arasnya dengan aras yang agung. Berikutnya. Ayat yang barusan mengatakan Rabbul Arsyil Karim, Tuhan pemilik aras yang mulia. Tapi sekarang apa kata para pendeta Syiah Majusi di Iran tentang aras Allah? Perhatikan Bapak sekalian. Inilah mereka wajah-wajahnya. Lihat Bapak sekalian. Inilah mereka. Mendengar? Semua yang Allah ciptakan, surga, neraka, aras Allah, majasusun ala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tidak sebanding dengan tali sendalnya Ali bin Abi Thalib. Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Di depan saya mereka mengatakan demikian. Maka saya hentikan, Ustaz, saya kira diskusi kita selesai. Apa yang Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir tidak masuk di logika saya. Maka bagaimanakah saya akan bisa mengimani? Demi Allah ini semua bukan dari Islam. Parah dia. Kalau begitu Anda mengkafirkan saya. Ustaz tidak mengkafirkan Anda. Tapi apa yang Anda katakan bukan dari Islam. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Makin lama makin ngeri akidah mereka. Ini Iran secara Syiah. Nah, kita jangan sebut Iran ya, Syiahnya yang ada di sana di Persia, Bapak Ibu. Sekarang kita sebut Syiah Persia. Boleh Bapak Ibu? Jamaah, Bu, bisa diikuti Bapak Ibu? Dengan Bapak Ibu, Arsyullah na'lan fi qadamai Imam Husain. Aras Allah sandal bagi di bawah kedua kaki Imam Husain. Masuk di akal Bapak sekalian? Ini ulamanya, ini pendetanya. Ini Syiah yang akan bersekutu dengan Israel, yang akan anak cucunya, yang akan menjadi pasukan Dajjal. Mereka sekarang sudah mencapai 70.000 orang. Berarti perang itu sebentar lagi Ustaz ya. Allah sedang menata peradaban ini sampai pada titik akhir Bapak Ibu sekalian. Dan nanti 3 pasukan yang akan saya perlihatkan yang akan menjadi pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di mana mereka akan bertemu? Tidak jauh dari Lancang Kuning Pekanbaru. Amin. Lanjut jamaah. Baik, kita lihat lagi yang mengerikan Bapak. Makin lama makin mengerikan. Nih, kita lihat Bapak sekalian. Ini lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi apa yang dikatakan oleh si mubalik Iran, Syiah Iran. Allahu Akbar wassalam. Masuk di akal tidak Bapak Ibu sekalian? Baik. Saya tidak bicara tanpa data. Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Merinding saya. Sekarang ini lihat ada perayaan banyak hari raya yang dilakukan di Iran oleh orang-orang Syiah. Syiah Gulat, Syiah Rafidah, Syiah yang sesat ini, yang ekstrim. Di antaranya adalah hari raya Aidul Ghadir. Nah, kita lihat sekarang. Beberapa hari raya saya perlihatkan di sini, tapi cukup hari raya karena waktu kita tidak cukup Bapak. Kecuali Bapak Ibu siap sampai subuh. Lihat, ini kesaksian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abu Al-Mumtasir Al-Balusi. Beliau cerita tentang perayaan-perayaan hari-hari besar Syiah Majusi di Iran. Kita lihat sama-sama. Syekh Al-Irani, Syekh Iran ini As-Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ciri Sunni Pak, itu saya gini. Nah ini, kalau di Iran ada ulama yang sorbannya diginikan. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak. Tapi kalau ada yang sorbannya digelungkan gitu, itu sudah jelas dia Syiah. Ini di Iran. Seperti ini, termasuk di Yaman. 2010 harusnya saya meneruskan kuliah saya di Yaman, tapi terjadi pemberontakan Syiah Zaidiyah Khoutiyah. Akhirnya seluruh mahasiswa Indonesia dipulangkan ke Indonesia lagi. Termasuk saya gagal melanjutkan studi saya di sana. Bapak Ibu, nah kita lihat sama-sama. Yu'aradu tasjil khatir jiddan. Beliau menampilkan potongan yang sangat mengkhawatirkan sekali. An akhir ma tawassala ilaihi asy-Syiah, sesuatu yang terkait kepadanya dengan tentang Syiah minal kufri wasyikri billah, tentang kekufuran Syiah mereka dan kemusyrikan mereka kepada Allah. Kita lihat sama-sama. Haidar itu gelar untuk Ali bin Abi Thalib dan mereka mengatakan ana astaghfiruka ya Ali ya Haidar. Saya adalah hambamu wahai Haidar. Berarti mereka memperlakukan Ali sebagai Tuhan. Syirik tidak Bapak Ibu? Syirik. Ini Iran Syiahnya Bapak Ibu sekalian.
Zahra Ar-Rahmanur Rahim, sifat Allah mereka nisbatkan kepada Az-Zahra. Siapa Az-Zahra? Bukankah Az-Zahra ini gelar Siti Fatimah? Betulkah Siti Fatimah Ar-Rahmanir Rahim? Bapak Ibu bisa paham tidak ini akidah mereka? Aduh, lama-lama gila nih saya. Allah. Zainab Maliki Yawmiddin. Zainab Maliki Yawmiddin. Kalimat Maliki Yawmiddin untuk Allah, hak Allah dilarapkan pada Zainab. Zainab Maliki Yawmiddin. Inilah hakikat dari akidah orang-orang Syiah yang disembunyikan oleh ulama-ulama Syiah dari orang-orang non-Syiah. Ini akidah mereka yang sesungguhnya, Bapak Ibu, yang mereka sembunyikan. Nah, ini yang mengerikan, Bapak Ibu. La Muhammad illa Ali. Awalnya mereka mengatakan la Muhammad illa Ali, tidak ada Muhammad kecuali Ali. La Muhammad illa Ali, tidak ada Muhammad kecuali, wala Aliya illa Zahra, dan tidak ada Ali kecuali Az-Zahra Siti Fatimah, wala ilaha illa Zahra, la ilaha illa Zahra, tidak ada Tuhan kecuali Zahra. Ini yang di Iran. Nah, sekarang saya perlihatkan pada Bapak Ibu yang ada di Suriah. Yang ada di Suriah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi, inilah fakta ngerinya tentang akidah orang Syiah di Timur Tengah. Tidak terkecuali di Suriah. Bapak Ibu saksikan, ini di Suriah. Inilah mereka yang akan menjadi, mohon maaf, bagian dari 70.000 pasukan Dajjal yang akan muncul dari Isfahan. Sekali lagi, tadi sudah disampaikan dari Benyamin Netanyahu, "Fala nansa annana nahnu sanana adina Rafidiyah." Jangan lupa, kitalah yang menggagas menciptakan agama Rafidah. Wujud Israel mustabitun bidini Rafidi, dan eksistensi Israel terkait erat dengan Amerika. Nah, sekarang kita lihat kesesatan Syiah Nusyairiyah. Ini langsung di televisi nasional Syiah Iran. Suriah. Jadi ini rakyatnya, Bapak sekalian. Mereka menyembah Basar Asad sebelum menyembah Allah. Inilah akidah Ba'as yang ada di berat Timur Tengah, baik itu di Lebanon, di Suriah, dan juga di Irak. Bapak Ibu yang atas Allah, inilah fakta-fakta yang kemudian menguatkan kita tentang bahwa memang akan muncul, tidak menutup kemungkinan, ini para Rasulullah katakan akan muncul pasukan Dajjal dari Isfahan Iran. Mereka lah hakikat seperti ini. Maka jelas bagi kita ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada Majusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, sayang sekali waktu kita tidak banyak ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang atas Allah, lalu di mana kemudian peperangan pertemuan itu akan terjadi, Bapak Ibu? Perang itu akan terjadi di bumi Syam, di bumi Suriah. Nah, bumi Suriah yang mana, Bapak sekalian mati Allah? Bapak Ibu ini Bapak Subhanahu. Mulai hari ini pun saya melihat ini ada data-data di mana tentara-tentara Israel mereka begitu tamak dan begitu bangga menyampaikan bahwa kamilah pasukan Dajjal. Ya, coba lihat Bapak sekalian, inilah mereka tentara-tentara Dajjal yang hari ini memperlihatkan diri. Ya, lihat pesawat mereka. Bukankah Rasulullah mengatakan ada tulisan kafir di jidatnya Dajjal? Nah, mereka membuat ini ada di pesawat-pesawat yang membantu saudara kita kaum muslim. Dan Dajjal itu bermata satu. Mereka tulis satu mata di sana. Nah, ini satu fakta-fakta di mana memang mereka bangga menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu yang rahmatullah yang mati Allah, maka Masya Allah, hakikatnya apa yang terjadi hari ini di tanah Iran merupakan fakta telah dekatnya pertarungan, peperangan antara mereka dengan kaum muslimin ini. Bapak Ibu rahmatullah, ini saya perlihatkan siasat daripada orang-orang yang ingin mendandu domba Arab Iran untuk kemudian mereka melindungi pengikutnya yang ada di sana adalah dengan mengadu domba, dengan menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi salah satu mereka berharap Masjidil Aqsa itu bisa mereka hancurkan. Nah, ketika Al-Aqsa ini benar-benar hancur, inilah yang akan memicu terjadinya perang antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang ada dan orang-orang Barat kemudian akan mengikuti umat Islam. Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Bisa jadi nanti akan melemparkan sebuah peluru ketika rudal-rudal Iran terus menghujam Yerusalem. Ya, Al-Aqsa itu ada di Yerusalem. Maka salah satu peluru akan mereka arahkan berbarengan dengan rudal tadi dan dia mengarahnya ke Masjidil Aqsa. Ketika Al-Aqsa hancur, inilah yang akan memicu kemarahan umat Islam dunia. Maka kemudian terjadilah revolusi di seluruh negara-negara Islam karena marah. Kenapa? Saat itu mereka menyaksikan Al-Aqsa mereka hancurkan. Bapak Ibu, ini yang tidak bisa ditolerir lagi. Hal inilah yang kemudian memicu persatuan umat Islam dunia. Sayang sekali, hari ini sekat-sekat demokrasi dan sekat kapitalisme membuat umat Islam tidak mau bersatu menyelamatkan Masjidil Aqsa. Apakah harus menunggu hancurnya Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, sehingga mereka bangkit di muka bumi ini menjadi bersatu, Bapak Ibu?
katakan sekali lagi, Allah memanggil kita untuk segera bangkit. Namun apa kata Rasulullah SAW? Ketika Arab diam, maka akan ada pasukan yang akan menggantikan mereka. Inilah kata-kata Rasulullah kepada Salman Al-Farisi. Hai Salman, sesungguhnya dari bangsamu itulah yang akan nanti di akhir zaman akan membela umatku dari kejahatan bangsa dan sekutu-sekutu mereka dari Romawi. Hari ini kita menyaksikannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu SWT, maka kemudian umat Islam akan bersatu kembali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bersatunya di mana? Bersatunya di bumi Syam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah bumi Syam yang Rasulullah katakan akan menjadi tempat di mana bertemunya pasukan Imam Mahdi. Ya, pasukan Imam Mahdi. Nah, Rasulullah SAW katakan, yang pertama, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fil Syam, wa satakunu jundun fil Yaman. Akan muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam dan dari Yaman. Ya Rasulullah, in tahdusu aw tahdu yahduru fi asrina bi ayjun nashtarik. Wahai Rasulullah, jika muncul di zaman kami pasukan dari Irak, dari Syam dan dari Yaman, ya Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Ikhtar lana fa'alaikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam, Palestina dan Suriah. Kenapa? Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Mereka, para malaikat akan menaungkan sayap mereka melindungi pasukan dari bumi Syam. Bapak Ibu, ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, Allah menegaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli." Tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Maka saya meyakini yang berhak dan bertugas untuk memenangkan Islam dari agama lain adalah cuma Rasulullah, bukan Nabi dan Rasul lain. Betul? Pertanyaan saya, apakah tugas itu sudah ditunaikan? Apakah Islam sudah menang dari agama lain? Belum. Artinya tugas ini belum selesai. Berarti ada saat di zaman kita di mana Islam akan tegak mengalahkan agama yang lain, membuktikan ayat tadi. Betul? Betul jamaah? Pertanyaannya, maka ketika nanti Allah membangkitkan Islam di muka bumi dan menghancurkan agama-agama yang lain, membuktikan ayat itu, apakah Rasulullah akan melewatkannya? Jamaah, apakah Rasulullah akan melewatkannya? Demi Allah, Rasulullah akan hadir menyaksikan dan terlibat dalam perang membela Palestina, Syam, menegakkan Islam di sana. Itu Bapak sekalian. Baik, Ustaz kan Rasulullah sudah mati. Satu. Ya, Bapak Ibu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj disambut oleh 1.500 Nabi Bani Israel. Salat Nabi dan Rasul salat menjadi makmum Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, itu yang menyambut Rasulullah hantu bukan? Kan sudah wafat. Hada min khasaisi Rasulullah SAW. Ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Ya. Nabi yang sudah wafat Allah perintahkan kembali hadir menyambut Rasulullah di Masjidil Aqsa, Pak. Bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, karena ini yang menjadi pusat pertarungan akhir zaman hak dan batil. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah Allah mengatakan, "Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah mati, mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Mereka masih hidup, hanya berpindah tempat. Hak Allah untuk menghadirkan kembali. Baik. Maka jika Rasulullah SAW ikut berperang dalam pertarungan akhir zaman memenangkan Islam atas agama yang lain, mungkinkah para nabi dan Rasul yang lain diam saja? Akan hadir dengan izin Allah kan? Tapi mereka tidak akan terlihat oleh kita. Yang kedua, kalau Rasulullah memimpin para nabi dan Rasul membebaskan Palestina, apakah Jibril diam saja? Apakah Jibril diam saja? Tidak. Aduh sayang sekali. Kalau waktunya panjang saya perlihatkan. Malaikat hadir di Suriah. Ada videonya. Terlihat malaikatnya. Yang ini asli Pak. Dari tentara Suriah. Dari Jabal Nusrah. Kalau Jibril turun menaungkan sayapnya melindungi Rasulullah dan para nabi dan Rasul, apakah malaikat yang lain diam saja? Tidak. Inilah kenapa Rasul katakan, "Fa'alaikum bisyam." Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Taifah Mansurah. Pasukan liwa Ashabur itu, pasukan panji hitam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi mereka. Ada Rasulullah di sana. Cuma kita
kita tidak melihatnya, Bapak sekalian. Allahu Akbar. Maka pada saat itu umat Islam yang sedang berbaris di sini, Bapak Ibu, menyaksikan Nabi Isa kemudian turun hadir. Kenapa? Ada Rasulullah ikut sholat di sana. Minna yusalli khalfu Isa bin Maryam, kata Rasulullah SAW. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki pemimpin kalian, Isa bin Maryam akan sholat di belakangnya. Di mana? Di masjid ini, Bapak Ibu. Ini masjidnya. Inilah masjid di mana tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu salat subuh akan dilaksanakan. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Ini Bapak Ibu masjid. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan imam kalian meluruskan saf salat kalian. Yusawwu sukum tarasu wa tadiru. Falamma yusawwu sufufakum, maka tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazal Isa bin Maryam ala janahain malakain 'inda al-manaratil bayda syarqi Dimashq. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat. Turunnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini menara Isa bin Maryam, manaratul bayda, menara putih Isa bin Maryam. Kebayang enggak nanti yang menyaksikan Nabi Isa turun di menara Bayda, menara putih ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ta'al ya Nabi Allah salli lana, kata Imam Mahdi. Kemarilah Nabi Allah, imami kami salat. Apakah Nabi besar menjadi imam salat saat itu, Bapak Ibu? La. Taqaddam hadhihi ukimat. Imam Mahdi didorong maju. Ukimat ahad la. Ya. Ya. Hadis salat uqimat salat. Salat ini dikumandangkan untuk Anda, bukan untuk saya, kata siapa? Kata Nabi Isa alaihi salam saat itu, Bapak Ibu. Kemudian Imam Mahdi menjadi imam salat dan Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Terbayang Nabi dan Rasul Allah menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Yang mulia berarti siapa? Imam Mahdi apa Nabi Isa? Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Pelajari surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Jawabannya surat Ali Imran ayat 81-82. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, ini masjidnya, saya sampaikan pada Ibu sekalian. Ini masjidnya, sekali lagi. Ini masjidnya. Ya. Masjid ini berada di Gutah Damaskus, di timur Damaskus. Ya, ini masjidnya. Inilah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia tidak mau berbaiat pada Ali bin Abi Thalib. Berada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, sebelah timur Damaskus. Ini Damaskus bagian timurnya dan ini masjidnya. Ya. Fanazal Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Salat dilaksanakan. Selesai salat berjamaah, Nabi bisa mengatakan, "Iftahil bab," buka pintu masjid ini. Maka ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan. Ini menara putihnya, Bapak Ibu. Di mana Nabi Isa turunnya tadi Bapak Ibu saksikan. Ini menara putihnya. Ini orang-orang menyebutkan menara Isa bin Maryam. Akan turun di sini. Ya. Selesai salat berjamaah, maka kata Nabi Isa, "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibukakan, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, harumnya nafasnya. Wallahi atyabu min nafasiti Isa bin Maryam. Yasmul kafiruna matu bi nafsi bagdatan. Jika orang-orang kafir mencium napasnya Isa bin Maryam, mereka akan mati seketika. Blok, blok, blok. Yang tersisa mereka lari tunggang-langgang, dikejar sama kaum muslimin. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Ini ada orang Yahudi di belakangku, kecuali pohon korkot." Bapak Ibu, nanti sayang sekali waktunya tidak banyak. Nah, Bapak Ibu rahmatullah taala, adapun si Dajjal dia merinding, malaikat mautku ada, larilah Dajjal. Basah kuyup kata Rasulullah, termasuk kencing di celana tuh. Keringat dinginnya keluar. Ya. Basah semua tubuhnya. Lari dia ke barat, tiba-tiba di barat Nabi Isa menghadapinya. "Kamu mau lari kemana? Hari ini kamu milik saya," kata Nabi Isa. Lari lagi ke utara. Ketika lari ke selatan, ternyata di selatan ada Isa. "Loh, kok kamu bisa di situ?" Maka kemanapun Dajjal pergi, dia tidak bisa lari. Maka saat itu Dajjal terdampar di pintu Lut sebelah timur Tel Aviv. Bapak Ibu, pernah saya lewat ke 2-3 kali lewat Tel Aviv. Nah, pintu Lut maksud saya. Ya, Bapak Ibu, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil Tel Aviv. Bapak Ibu, ya, ada banyak pintu di Lut. Ada satu pintu yang menarik bagi saya. Pintunya tulisannya kayak gini. Yesus coming soon.
Andai kata di gerbang ini nanti Dajjal dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Saat itulah runtuh Nasrani Majusi. Karena sosok yang ditunggu-tunggu Yahudi Mesaya, yang saat itu dikira mereka Mesaya. Yang kedua, sosok yang ditunggu Nasrani Yesus Kristus. Dan Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu Majusi Persia, Iran. Itu sosoknya sama, Dajjal yang dibunuh Nabi Isa di sini. Saat itulah rontoknya semua agama, maka tegaklah Islam. Beginilah cara Allah memenangkan Islam dari agama yang lain. Pertanyaannya, apa Rasulullah akan melewatkan? Tidak. Baca surat Al-Baqarah ayat 143. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang siapakah Taifah Mansurah itu, Ustaz? Baik, mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya agak panjang. 5 menit lagi saya boleh minta waktu untuk Ustaz Joko? Bapak Ibu akan komitmen. Ya, apa artinya kita kajian di sini kalau tidak ada komitmen untuk membela dan melakukan apa yang kita kaji di sini? Boleh Bapak Ibu sekalian? Jamaah? Ya, besok insya Allah di mana? Nanti ya besok malam ada kajian, Pak? Ada. Besok malam Bapak Ibu kita fokus pembahasan kepada pertemuan Nabi Isa dan Dajjal ya. Boleh Bapak Ibu? Ini peperangan ya. Karena waktu kita tidak banyak. Bapak Ibu atas Allah ini saya perlihatkan 3 pasukan Taifah Mansurah, Ashabur Riyad Yusuf, yang mana mereka akan mendampingi Imam Mahdi. Pertanyaan pertama, wajibkah Ustadz mengimani Imam Mahdi? Wajib. Ini dalilnya. Laulam yabqa minad dunya ila yauman. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 9435. Rasulullah bersabda, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumun." Andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja, la tawallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Saking harusnya Imam Mahdi hadir andaikan besok kiamat. Ini hari terakhir akan Allah panjangkan. Hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus di hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Berarti namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat sulman wa jawran. Bapak Ibu dan dan lalu siapa yang akan membaiatnya? Rasulullah katakan akan membaiatnya para mereka ulama dan mujahid seluruh dunia. Jumlah mereka seperti jumlah pasukan Badarku.